A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk sama-sama dapat berkumpul melaksanakan kewajiban sebagai seorang mukmin, kewajiban salat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan bertafaqquh fiddin atau sama dalam ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang selalu kita sampaikan kepada beliau, sunnah-sunnah yang selalu kita lakukan menjadi bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga apa yang kita lakukan, semua yang kita lakukan dari hal-hal yang sunnah, Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amalan terbaik kita dan kita dikumpulkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan fikih kita masih di dalam pembahasan fikih salat. Pada pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita sudah mengenal lebih dekat tentang apa itu salat, makna salat, seperti al-aqwal wal af'al. Salat adalah perkataan dan perbuatan mabdu'ah yang dibuka ataupun dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam dengan syarat-syarat dan tata cara tertentu. Kemudian kita juga sudah membahas tentang sejarah disyariatkannya salat dan juga pembahasan-pembahasan yang berhubungan tentang muqaddimat ataupun awal-awal yang membahas tentang salat. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan sama-sama membahas tentang syarat. Syarat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu syarat wajibnya seseorang melaksanakan salat. Yang kedua syarat sah atau diterimanya seseorang ketika dia melakukan salat. Jadi yang pertama ini adalah syarat wajib salat. Jadi makna syarat wajib salat ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila terpenuhi syarat ini maka telah diwajibkan kita salat. Apabila di antara syarat-syarat tidak terpenuhi maka tidak wajib salat bagi kita. Di antara yang pertama yaitu syarat wajib salat adalah seorang yang muslim. Maka tidak wajib dan tidak harus dipaksakan apabila non-muslim tidak salat. Karena kewajiban salat itu hanya diwajibkan bagi seorang yang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang kedua yaitu baligh. Jadi kalau seandainya anak-anak itu tidak diwajibkan salat, cuman dianjurkan dan diajari untuk terbiasa salat. Terkhusus apabila anak kita sudah berumur 7 tahun, muru auladakum bis salati wa huwa sab'a sinin idza balagha sab'a sinin. Kata Rasul, perintahkan, ajarkan anak kalian untuk melaksanakan salat ketika dia berumur 7 tahun. Wa idza balagha ashran, apabila sudah sampai 10 tahun, fadribuhu 'alaiha. Maka pukullah, tapi pukul di sini jangan dibantai. Pukul bertujuan untuk mentarbiyah, atau bahkan kalau seandainya bisa diperingati, maka diperingati itu lebih bermanfaat daripada dipukul. Jadi intinya di sini perintah salat, kewajiban salat itu wajib bagi mereka yang sudah baligh, baik wanita maupun laki-laki. Namun kewajiban ini didorong ya supaya tidak terkejut, Pak. Kalau seandainya baru balik kita suruh perintahkan salat, maka agak terkejut. Kalau seandainya dari umur 7 tahun, umur 10 tahun sudah terbiasa salat, maka ketika masuk ke dalam fase baligh, maka dia akan mudah untuk melaksanakan ataupun menjalankan salat tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu aqil, orang yang berakal atau orang yang dalam keadaan sadar. Apabila tidak berakal, maksudnya bukan tidak berakal, maksudnya mungkin akalnya ataupun lagi konslet. Bahasa kita, wong stres, wong gilo, itu tidak masuk dalam kategori yang wajib. Jangan memaksakan wong gilo suruh diperintahkan sholat.
yang ada kita dibabuknya lagi ataupun dimarah-marahi oleh wong gila tersebut ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tohir, suci ya. Jadi itulah syarat, apabila terpenuhi syarat ini maka telah diwajibkan baginya salat, terkhusus salat 5 waktu, kewajiban salat 5 waktu. Kemudian yang paling penting di antara syarat tersebut ada yang namanya syarat sah salat. Jadi syarat sah salat ini adalah pembahasan tentang apabila seseorang mukmin melaksanakan syarat-syarat ataupun memenuhi syarat-syarat ini, maka salatnya insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala akan diterima sesuai dengan apa yang telah Rasul Shallallahu alaihi wasallam ajarkan dan yang telah sahabat sampaikan kepada kita semua. Jadi syarat sah salat ini adalah syarat diterimanya salat kita. Apabila tidak terpenuhi syarat ini maka tidak dianggap sah salat kita. Jadi ada yang ngomong, terserah, intinya Allah Subhanahu yang berhak untuk menerima sah atau tidaknya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan, konsepnya bukan itu. Jadi kalau sudah terpenuhi syaratnya, terpenuhi rukunnya yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah baru kita bertawakal nak diterima apa tidak itu urusan Allah. Kalau seandainya syarat tidak terpenuhi, rukun tidak dijalankan, maka sudah pasti jangankan nak sampai ke Allah, pelaksanaan sholat pun tidak dianggap karena tidak dinamakan ibadah sholat. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan di awal, sholat itu adalah perkataan dan perbuatan yang khusus, ya, yang sudah ditentukan oleh syariat. Syarat sah salat yang pertama yaitu at-thaharah, suci. Ya. Suci di sini mencakup kepada 4 bagian. Yang pertama yaitu taharatul jismi minal hadas, bersihnya tubuh kita dari hadas. Pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita sudah membahas tentang apa itu hadas. Jadi hadas itu adalah tanda seorang mukmin itu kotor. Jadi kotor di sini seperti yang sudah kita bahas juga sebelumnya, kotor di dalam syariat itu kadang berbeda dengan kotor di dalam keseharian kita. Contoh Pak, dinamakan kotor ataupun hadas ketika kita buang angin. Maka kita tidak bisa nian melaksanakan ibadah sholat kalau seandainya belum berwudu setelah buang angin tersebut. Dan cara wudu pun berbeda, keluar di mana, yang dicuci di mana. Tapi syariat itulah bentuk dari ibadah tauqifi yang sifatnya adalah bentuk dari pelaksanaan sebuah ibadah. Jadi yang pertama adalah taharatul jismi minal hadas. Tubuh kita harus bersih dari hadas. Baik hadas besar, seperti sudah kita jelaskan kemarin, keluarnya sesuatu dari 2 pintu depan dan belakang, kecuali mani, maka itu hadas besar. Selain daripada itu terkhusus laki-laki, maka disebut dengan hadas kecil, buang air besar, buang air kecil. Seorang lelaki menyentuh seorang wanita yang bukan muhrim, hadas juga. Padahal biasa dalam syariat. Dalam selain syariat, biasa menyentuh lanang betino yang bukan muhrim. Tetapi di dalam syariat kita dikategorikan sebagai hadas kecil. Harus berwudu kalau seandainya kita menyentuh wanita yang bukan muhrim. Menyentuh kemaluan juga hadas. Punya-punya kita ngapo? Bersih, insya Allah aku yakin. Tetapi Islam menganggap itu adalah sebuah perbuatan yang hadas, maka diharuskan untuk berwudu. Dan juga hadas besar. Hadas besar seperti kemarin sudah kita bahas sama-sama, apabila berhubungan suami istri, atau seorang wanita haid melahirkan nifas, atau keluar mani dikarenakan mimpi dan sebagainya, hal tersebut merupakan bagian dari hadas di dalam tubuh kita. Maka syarat yang pertama, taharatul jismi minal hadas, harus bersih dari hadas ini. Yang kedua, selain dari tubuh, badan kita juga harus bersih dari najis. Hadas tadi itu tidak nampak, Pak. Seperti menyentuh seorang wanita, tidak nampak mana kotornya. Tetapi ada yang disebut najis. Najis ini nampak. Kotoran itu najis. Air kencing itu najis. Kemudian seperti kita pernah membahas tentang susunya binatang yang tidak dimakan dagingnya, itu najis. Jadi darah yang mengalir itu najis, bangkai najis. Nah, semua najis tersebut yang nampak tersebut harus suci. Seorang muslim harus terhindar dari kotoran najis tersebut supaya salat kita syarat pertama yaitu diterima, yaitu bersih dari najis di dalam tubuh kita. Kemudian selanjutnya taharatus siyab, bersih dari pakaian.
tubuh bersih, pakaian kotor, samubeh, tidak diterima. Kemudian toharatul makan, bersih tempat. Jadi tubuh harus bersih, pakaian harus bersih, tempat harus bersih. Kalau tubuh bersih dari hadas dan juga bersih dari najis. Hal tersebut sudah dijelaskan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis beliau. Kemudian syarat yang kedua, itu tadi syarat yang pertama. Ketika seorang ingin melaksanakan sholat, syarat yang harus terpenuhi adalah suci. Yang kedua adalah sitrul aurah, menutup aurat. Nah, yang kedua ini, sitrul aurah, menutup aurat, merupakan syarat yang mutlak juga di dalam ketika seorang mukmin ingin melaksanakan sholat. Jadi Pak, kalau berbicara tentang menutup aurat, aurat ini berbeda, setiap lelaki, perempuan berbeda. Dari dalam sholat, di luar sholat pun berbeda. Tetapi secara mutlak, ya secara syariat, bahwasanya ketika seorang ingin sholat, seorang laki-laki harus menutup aurat minimal dari pusar sampai ke lutut. Ada ulama yang mengatakan tidak, harus dari pundak sampai ke lutut, tetapi mayoritas ulama mengatakan dari pusar sampai ke lutut. Oh, berarti boleh kita menutup, tidak menutup pakai singlet, be. Ada adab di dalam sholat, dan itu sebagian ulama mengatakan hukumnya sah, tetapi makruh di dalam pelaksanaan. Kalau wanita, bagaimana? Kalau wanita seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, itu bagian bukan dari bagian aurat. Selain dari muka dan telapak tangan, maka itu aurat. Oleh karena itu Pak, harus tertutup aurat tersebut ketika kita melaksanakan sholat. Kemudian syarat yang ketiga, al-ilmu bidukhulil waqti. Harus tahu waktu masuknya sholat. Jadi kalau saatnya kita pengen sholat, harus tahu dulu. Maka pengetahuan di dalam sholat, pengetahuan masuk waktu sholat ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah al-ilmu al-yaqini. Jadi tanda masuk waktu sholat itu sudah jelas. Ba'ayya'tamida ala dalilil mahsus. Seperti apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Apa yang kita dengar contohnya apa Pak? Sudah masuk azan. Apa yang kita lihat seperti malam ini sudah gelap. Ya, berarti itu menandakan bahwasanya sudah masuk waktu sholat isya. Dan itu tanda al-ilmu al-yakin. Ada yang sifatnya kita berijtihad, Pak. Kalau seandainya di tengah kota ini tenang, aman, ada jam, ada azan. Nah, mana kalau seandainya kita berada di di kebun ataupun di talang, membasuh kami itu di talang, ndak katik nian, kecuali cuma sikok dua wong. Patokannya hanya jam. Jam itu bukan menjadi patokan di dalam pelaksanaan sholat. Ya, jam itu hanya membantu untuk menentukan waktu sholat, bukan patokan untuk pelaksanaan sholat. Maka kita harus tahu dan juga harus mengetahui tanda-tanda di dalam pelaksanaan sholat tersebut. Bi'ayat tamida ala adillati zanniyah zat dalalati ghair mubasyarah kadzilli. Seperti nak masuk asar. Asar ini kita tidak tahu sudah masuk belum atau masuk zuhur. Maka patokan kita adalah menggunakan bayangan. Dan ini sifatnya ijtihadi. Kira-kira lah masuk belum atau belum masuk. Itu bentuknya ijtihad. Ada yang sifatnya taklidi. Apa itu taklidi? Lam yakunil ilmil yakin wal ijtihad ka jahil ba'awqatis salat. Seperti orang yang mungkin tidak tahu, baru masuk Islam, tidak tahu tanda waktu sholat, maka dia harus mengikuti orang yang tahu tentang waktu sholat tersebut. Ya. Atau seperti Pak, aman di Indonesia, sebagian di sekitar kita Asia ini aman. Kami pernah bertemu dengan kawan-kawan kami, pernah ngobrol dengan kawan-kawan kami yang daerah ujung-ujung Rusia itu, Asia ujung itu. Dan dia pernah ngomong kalau kamu lemak di daerah Indonesia itu mu'tadil. Maksudnya udaranya tidak terlalu, tidak kasih musim dinginnya, tidak kasih musim panasnya, sehingga menyebabkan waktu itu stabil. Tidak cak kami katanya kan, musim dingin itu kadang minus 40, minus 30, dan ketika matahari itu kadang panjang nih, kadang pendek nih, atau bahkan mungkin kita pernah jingok di berita ataupun video ada sebuah negara di daerah Antartika sana itu 6 bulan sekali baru jingok matahari, baru malam, baru ada malam. Tiap hari itu matahari berkeliling di sana lah. Jadi mana dibutuhkan ijtihad dan juga dibutuhkan taklid, mengikuti daerah di sekitar. Nah, ini
di antara permasalahannya ketika terlalu lama siangnya, mak mana kita nak berbuka, kapan sahurnya, kapan bukanya, maka ikuti di daerah paling dekat dari negara tersebut. Itu disebut dengan taklid. Jadi intinya yang ketiga ini adalah ilmun bidukhulil waqti as-salat, tahu tentang waktu maksudnya salat. Kemudian yang selanjutnya, yaitu syarat yang selanjutnya, yaitu istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Jadi kalau seandainya kita sholat, tidak tahu tidak menghadap kiblat dengan sengaja, maka tidak sah sholatnya. Atau ketika kita lagi sholat, kiblat kita istidbar, membelokkan kiblat kita, maka juga termasuk dalam kategori yang bisa membatalkan sholat. Akan tetapi, kalau seandainya kita tidak tahu arah kiblat, kita berijtihad. Oh, mungkin ini arah kiblat. Seperti yang kami sebutkan tadi, di tengah kampung, di tengah yang mungkin bukan non-muslim, ataupun di tengah kebun, yang tidak tahu arah kiblat di mana. Dan kita tidak tahu tentang ilmu falak, ilmu perbintangan. Maka kita harus berijtihad waktu, dan juga harus berijtihad juga dengan arah kiblat tadi. Tapi ketika kiblatnya punya wong tahu, contoh kita cak main ke rumah tamu, main ke rumah sebagai tamu wong, numpang sholat, seringnya ketika numpang sholat rupanya sejadah sudah terbentang. Rupanya ketika kita pengen sholat, sejadah sudah terbentang, sholatlah kita. Rupanya salah. Sejadah yang terbentang itu habis nggosok mungkin kan, sehingga bukan arah kiblat yang sebenarnya ngadap ke Israel mungkin. Ya, maka tuan rumah ataupun orang yang paham dibolehkan untuk mengarahkan orang yang salah kiblat tersebut ke arah kiblat yang benar. Apakah batal sholatnya? Tidak. Hal tersebut berlandaskan dengan pernah terjadi. Mungkin bapak-bapak yang pernah haji dan umroh di Arab sana tuh ada namanya masjid kiblatain, majelis dua kiblat, yang mana pernah terjadinya perpindahan kiblat ketika lagi sholat. Ya, ketika lagi sholat, para sahabat lagi sholat, tiba-tiba ayat Al-Quran turun, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Hadapkan, rubahlah wajah kalian ke arah Masjid Haram. Maka langsung diarahkan kepada Masjid Haram. Dari awalnya ke arah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, kemudian dirubah ke arah Masjidil Haram. Dari sini menunjukkan bahwasanya dibolehkan. Ya, apabila tidak tahu, kalau sudah tahu tidak boleh. Kalau sengaja niat, maka tidak sah sholat seorang muslim tersebut. Jadi itulah tadi 4 syarat yang harus terpenuhi ketika seorang ketika ingin melaksanakan sholat, dan harus terpenuhi syarat tersebut. Apabila tidak terpenuhi sebelumnya atau sedang melaksanakan sholat, seperti Pak, kita lagi sholat, tiba-tiba aurat kita terbuka, maka batal. Karena apa? Tidak terpenuhi syarat sah sholat. Ya, apalagi yang sering-sering ini, hati-hati Pak, Mas, kalau seandainya pakai lepis, pakai celana jeans itu, pakai baju, kaos pula, sujud dia, ada celengan biasanya. Ya, yang betina biasanya masalahnya gelak terangkat, telekung terangkat, terbuka tangan. Maka itu juga bisa menyebabkan, atau kaki, biasanya gelak terbuka kaki. Nah, apabila sengaja, maka batal. Apabila tidak sengaja, maka qadru tasbih, qadru salasat tasbihat, kata ulama, batasnya hanya 3 kali tasbih. Setelah lewat dari 3 kali tasbih, maka sudah batal sholat. Contoh, misalnya ibu-ibu ketika lagi sholat, terbukalah kakinya, cak terasa dingin, terbuka, pas dirasa memang terbuka, langsung tutup. Ketika lebih lama dari 3 kali tasbih, subhanallah, 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 jangan dilamakan, subhanallah, 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 maka sudah dibolehkan untuk ditutup dan tidak batal. Kalau lebih dari salah satu tasbihat, 3 kali tasbih, maka batal. Karena apa? Terpenuhi syarat yang kedua, yaitu menutup aurat tadi. Termasuk juga tahu dengan waktu sholat. Contoh pengen sholat zuhur, rupanya belum masuk, berarti tidak tahu waktu sholat, berarti tidak sah sholat. Harus diulang. Ya, ketika sholat tersebut dilaksanakan di luar waktu kewajiban. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi syarat yang harus terpenuhi. Baik syarat wajibnya seseorang melaksanakan sholat dan syarat sahnya seseorang
melaksanakan sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang kurang dipahami, ada hal yang pengen ditanyakan, didiskusikan, silakan ditanyakan. Ahlan wa sahlan. Kalau ada. Maksudnya perjalanan umroh di pesawat maksudnya. Ya, kalau seandainya di dalam kendaraan, tidak usah naik pesawat, dalam bis, dalam kapal laut, dalam pesawat, kalau seandainya pesawat, bis, kapal laut tersebut menyediakan tempat sholat, dan tempat sholat tersebut bisa membantu untuk menghadap kiblat, kalau bis mungkin tidak. Bis mungkin belok-belok. Kiblatnya ke sana, ke sana, ke sana. Kalau kapal laut mungkin bisa lurus. Atau pesawat, itu bisa lurus. Bahkan di antara pesawat-pesawat tertentu, itu sudah disediakan tempat sholat, dan sudah ada arah kiblat. Dan sudah diarahkan dan diketahui dan dikasih tahu oleh pramugari ataupun pramugaranya di mana arah kiblat. Kalau seandainya mampu untuk menghadap kiblat, maka menghadap kiblat sesuai dengan arah dari kiblat tersebut. Tapi kalau tidak mampu seperti di bis tadi, atau mungkin di kereta, itu kan jalannya tidak sesuai dengan kiblat. Mungkin ketika pertama kali sholat kiblatnya ke sana, tiba-tiba bis belok. Maka apakah kita harus belok badan juga kita? Tidak. Ijtihad. Artinya apa? Tetap laksanakan sholat. Intinya pawalli wajhaka syatral masjidil haram. Tetap yang dihadapkan itu wajah kalian ke arah Masjidil Haram, menandakan bahwasanya kalian tetap berniat pertama sekali melaksanakan sholat tersebut menghadap kiblat, walaupun pada keadaan lagi perjalanan tersebut di tengah-tengah itu tidak menghadap kiblat, dan itu dibolehkan. Jadi tidak apa-apa. Ataupun mungkin kita tidak tahu juga arah kiblat di mana. Contoh lagi daki gunung, ataupun lagi di kebun, ataupun di daerah yang tidak kita ketahui, yang tidak kata masjid di sana, maka berijtihad. Walaupun ijtihad kita salah, tetap insya Allah akan diterima sholat kita tersebut. Jadi untuk lelaki, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya dari mulai pusar sampai ke lutut ini. Cuman perbedaan pendapat ulama, apakah dari dengkul, maksudnya dari pusar sampai ke dengkul ini bentuknya samo dengkulnya, ataukah sampai ke dengkul? Kalau seandainya samo dengkulnya, berarti sampai ke bawah dengkul ini. Ya, kalau seandainya dia bentuknya sampai ke dengkul, berarti di pucuk dengkul sudah sampai pertengahan dengkul, sudah masuk dalam kategori menutup aurat. Cuman kalau seandainya lewat dari dengkul, itu ada di ikhtilaf dalam mazhab Maliki. Mazhab Maliki mengatakan tidak apa-apa karena sampai ke pucuk dengkul itu sudah masih masuk dalam kategori menutup aurat. Cuman pendapat ini pendapat yang lemah, pendapat yang kecil yang diriwayatkan oleh ulama. Mayoritasnya tetap paling yang diikhtilafkan, yang diperbedakan pendapat oleh ulama itu apakah dengkul ini masuk atau bentuknya tidak masuk. Kalau masuk, setidaknya minimal sampai dengkul ini. Kalaupun dia masuk, maka harus sampai akhir. Setidaknya harus sampai bawah di dalam menutup aurat tersebut. Jadi memang Pak, kalau seandainya kita nemukan di Masjidil Haram itu, nak dia mukanya Arab dan sebagainya, tidak bisa menjadikan patokan. Nak jingok berbagai macam mazhab, nak jingok berbagai macam tata cara sholat, nak jingok berbagai cara macam ibadah-ibadah yang berbeda, yang bermacam-macam itu jingoklah di ketika Masjidil Haram. Tapi pertanyaan, apakah itu semuanya dibenarkan? Ada yang dibenarkan menurut mazhab tertentu, ada yang tidak kati, ngado-ngado. Nah, terkhusus cara duduk. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan rukun sholat, Pak. Di rukun sholat itu banyak jenis duduk. Ada duduk iftirasi, ada duduk tawaruk. Duduk iftirasi, duduk yang tasawuf awal bahasa kita. Ada duduk tawaruk, duduk tasawuf akhir. Ada yang namanya duduk tirba. Ini duduk tirba. Ada yang namanya duduk ikha. Duduk ikha itu duduk yang kami contohkan di sini. Nah, ini mungkin Bapak pernah jengok ketika orang sholat kakinya ini. Di dalam mazhab Syafi'i dibenarkan, dibolehkan duduk yang ini. Tapi di antara dua sujud. Ini disunahkan juga, cuman jarang. Tapi jangan cubo-cubo, agak dikata kong sesat. Biasa, santai aja ini. Nah. Ya. Tapi di Masjidil Haram tuh banyak jenis sujud. Aduh bakal ada mazhab Hanafi ada yang ini.
dalam mazhab Hanafi. Apakah itu dibenarkan? Di mazhab ijtihad dalam sebuah mazhab itu ada yang mengatakan demikian. Begitu juga dengan pembahasan masalah aurat. Cai ibu-ibu, aman ibu-ibu, aman jingo, jarang di Mekah itu wong yang pakai telekung. Yang pakai telekung tuh mendak wong Indonesia, Malaysia, Thailand Selatan, Brunei Darussalam. Selainnya itu pakai baju biasa, pakai abaya, kemudian sholat cak biasa. Bukankah bagian ini aurat? Ada yang berpendapat aurat itu seluruh bagian tubuh kecuali muka dengan telapak tangan dan ini belakang, bagian belakang. Sehingga tidak butuh yang namanya pakai telekung. Tapi sebagian ulama mengatakan hanya telapak tangan. Sehingga harus ditutup juga. Itulah kita masyarakat Indonesia ini pakai telekung. Aman, tertutup galau. Cuman masalahnya galak telekung itu sampai ke leher. Dari sini sampai ke leher ini aurat. Maka ada sekarang tuh telekung kami jenguk sudah ada yang naruh ke bagian bawah itu sampai ke dagu. Itu lebih aman. Termasuk keluar rambut, batal Bu. Hati rambut gelap keluar itu. Kalau bisa sholat itu harus siap niat. Atau ibu-ibu tuh pakai ciput. Ya, ciput ya, untuk ngalangi rambut itu sebelum pakai telekung itu. Itu rambut pendek. Ini batal karena rambut termasuk bagian dari aurat. Rambut ibu batal misalnya. Ibu mungkin potong cepak mungkin kan? Iya, pakai telekung kejingoan batal karena rambut aurat. Kecuali rambutnya sudah rontok. Nah, itu bukan bagian dari tubuh ibu lagi. Maka itu tidak membatalkan sholat. Kalau masih melekat di kepala dan itu masih bagian dari aurat. Ya. Jadi jangan motong cepak, Bu. Jangan mentang makruh dilaksanakan. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan 3 golongan. Ada golongan yang sifatnya zalimun li nafsih, haram, halal, hantam. Ada golongan yang kedua muktasid, dia ini wajib dilaksanakan, haram itu ditinggalkan, tetapi masih galak melaksanakan yang makruh-makruh. Itu bagian kedua. Bagian ketiga ini yang spesial. Wa minhum sabiqum bil khairat. Mereka itu saling berlomba-lomba. Wajib dilaksanakan, haram ditinggalkan, sunnah dilakukan, makruh dihilangkan, bahkan yang subhat ditinggalkannya juga. Mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan surga tanpa hisab. Semoga kita masuk ke dalam golongan hamba-hamba tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup, kita berdoa semoga apa yang sama-sama kita pelajari pada hari ini Allah berikan keberkahan, Allah berikan manfaat, Allah berikan kebaikan di dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafidna wa ma ta'allamna warduhu ilaina inda hajatina ilaihi innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.